distinguished guests, and participants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, and good afternoon to all of you. Peace be upon you. Welcome to the Extensions Events, an extraordinary English competition 2020 with the theme Beauty of Indonesia Diversity. Organized by Events Management Class of English Program, Vocational College, Universitas Gadjah Mada students, that is a lecture by Miss Andri Handayani. And also with me, Amelia Golda, who will be your master of ceremony for this session, especially for the short movie category competition session. Alright, everyone, let's thank to God, the Almighty, who giving us the mercy and blessings until we can attain in this session without any obstacles and also in this happy place and time. Everyone, please pray based on your own religions. Pray, begin. Praise enough? Okay, before we move on, allow me to introduce our judges for this short movie session. So we have Miss Nabila, or people usually call her Miss Bia. And also we have Miss Siwi. Okay, so they are the lecturer of English program in Vocational College Universitas Gadjah Mada. And also for those people who watching these events through YouTube platform, hello YouTube participants, we are delighted to welcome you to these events as well. Okay, without any further ado, we will move to the next session, that is announcing 5 finalists of short movie competition. Okay, but for your information, I will change the language into Bahasa. So everyone's here, please feel free to use Bahasa whenever you are talking. Okay? Jadi kita juga udah ada kedatangan nih, kan di samping saya juga udah ada kursi yang kosong. Nah, kayaknya kurang ini ya, afdol nih ya kalau saya sendiri nih di sini. Kayaknya saya akan memanggil gestar tuh untuk menemani saya sebagai partner untuk di sesi short movie ini. Mungkin langsung aja kita give applause ya untuk Kak Sandy Pitaloka. Halo semuanya. Halo Kak Sandy, gimana nih? Disclaimer, di sini aku bukan bukan guest star. Saya dari divisi acara. Nama saya Lydia Pitaloka dan di sini saya jadi partnernya Kak Amelia Golda. Ya, makasih Kak udah menjadi partner saya ya untuk guiding this session ya. Oke. Mungkin langsung aja kali ya Kak ya. Kayaknya tanpa basa-basi lagi. Langsung sekarang ada 5 finalis nih Kak. Banyak banget yang berkontribusi untuk ikut di Extension 2020 ini. Tapi Kak, ada yang kurang Kak. Kita ini kan sebenarnya punya jargon ya. Ada Jargon kita. Mungkin Kak Cindy sama aku kasih contoh dulu kali ya. Oke, kita kasih contoh Ya. pendudukan ya. Oke, jadi ketika aku bilang Extension 2020, nanti kita jawab Beauty in Diversity. Oke, mungkin semuanya walaupun di rumah walaupun ini ya off mic tetap ini ya ikut lah ya biar memeriahkan gitu ya. Oke, kita coba kali ya. Kita cek sound dulu ya. Extension 2020. Beauty in Diversity. Oke, semangat banget. Semangat banget dong, di luar hujan.
Benar banget. Di sini juga pasti peserta-peserta dari berbagai daerah, Kak. Betul, karena sesuai tema kita kan beauty in diversity. Jadi memang semua daerah bisa ikutkan dia di Extension 2020 ini. Mungkin tanpa panjang-panjang lagi, Kak, kita langsung ke finalis yang pertama. Dari mana nih Kak? Oke, ini dengan dia satu kelompok nih, Kak. Satu kelompok berisikan 5 orang. Ya. Ya. Siapa nih? Siapa nih? Di sini nih. Oke. Mungkin kita ini ya, Kak, bareng-bareng kita panggil namanya. Oke. Oke ya. Satu, ini finalis yang pertama ya, teman-teman. 1, 2, 3. Agatha Sila. Jadi Alung Gantar Tanzilal ini dari SMK Negeri 1 Pringebaya dengan judul karya Pusaka Budaya. Mohon maaf. Oke, kita akan tonton videonya. Ini adalah sebuah video persembahan perisian dari 12 TKJ SMKN 1 Pringgabaya. Pepadu perisian keduanya bertelanjang dada. Tubuh mereka hanya dibalut dengan kain sarung khas Sasak serta menggunakan sapu atau penutup kepala khas Sasak. Peralatan yang digunakan oleh seorang pepadu hanya 2 macam, yaitu sebuah alat pemukul semacam cemeti terbuat dari rotan atau penjalin sepanjang sekitar 50 cm, berbalut kulit yang kadang ujungnya dilapisi balutan aspal dan pecahan kaca yang ditumbuk sangat halus, serta sebuah perisai atau ende terbuat dari kulit sapi atau kerbau sebagai pelindung dan penangkis serangan lawan. Aturan dalam permainan perisian disebut awik-awik. Di antaranya adalah menggunakan sistem ronde sebanyak 3 hingga 5 ronde yang ditandai dengan peniupan peluit oleh pekembar tengah. Seorang pepadu hanya boleh memukul bagian atas tubuh atau kepala, pundak, punggung, dan dilarang mengenai bagian bawah tubuh lawannya dari pinggang hingga kaki, dan menggunakan sistem nilai yang diberikan oleh pekembar sedi bila kedua pepadu masih dapat bertahan dan tidak mengeluarkan darah hingga ronde terakhir. Namun, apabila seorang pepadu telah mengeluarkan darah akibat sebetan rotan lawan mainnya, maka ia dinyatakan kalah dan pertarungan langsung dihentikan. Sedangkan lawan mainnya dinyatakan menang. Perisian adalah seni tradisi yang termasuk dalam seni tari khas daerah Lombok. Dalam sejarahnya,
untuk melakukan usul permainan bela diri ini. Versi pertama menyatakan bahwa konon Christian berasal dari legenda Ratu Mandalika yang bunuh diri karena melihat dua orang saling berkelahi hingga mati untuk merebutkan cintanya. Sedangkan versi yang lainnya lagi menyatakan bahwa Christian timbul dari pelampiasan emosional para raja Sasak ketika akan dan atau telah selesai menghadapi peperangan melawan musuh-musuhnya. Oleh karena itu, Christian juga digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan atau memupuk keberanian, ketangkasan, dan ketangguhan seseorang dalam sebuah pertempuran. Tradisi Christian telah dikenal oleh masyarakat Sasak secara turun-temurun sebagai bagian dari kebiasaan masyarakat tradisional. Ajang pertarungan ini dulunya juga berfungsi ritual. Konon, Christian adalah bagian dari upacara adat untuk meminta hujan di musim kemarau. Darah yang menetes ke bumi dalam pertarungan Christian akibat sebetan alat pemukul juga diyakini sebagai simbol turunnya hujan. Sehingga semakin banyak darah yang menetes, semakin lebat pula hujan yang akan turun. Selain juga digelar untuk acara-acara besar kerajaan, seiring perkembangan, tarung Christian turut menjadi daya tarik wisata yang memperkuat potensi alam Pulau Lombok. Okay, everyone, give applause for Alung Gantar Tanzilas Group. Yuk. Keren banget ya. Keren banget. Oh iya, sebelumnya di sini sebagai disclaimer, urutan penampilannya ini bukan berarti dari skor tertinggi ya. Iya, benar banget. Jadi ini memang kita secara acak Acak ini aja. 5 finalis ya Kak. Iya. Oh iya, Kak, tadi aku lupa nyebutin nih nama-nama kelompok dari SMK Negeri 1 Pringgabaya ini. Jadi selain Alung, ada Ahwan, ada Adrian, ada Kairul dan Casey begitu. Sepertinya kita udah ini kan. Udah ada Alung kayaknya ya. Katanya ya. Iya, coba kita say hello dulu. Hai Alung, Alung yang mana nih? Yang kiri apa kanan Iya, ya? sebenarnya Mas Alung ini yang mana nih? Oh, halo. Gitu. Oke, Alung mungkin bisa on mic, Alung. Halo Alung, oh Alung malu-malu. Oh, Alung. Kalau sebenarnya Alung siapa tuh? Dari Ahwan. dari siapa? Ahwan. Oh, oke. Ini pakai seragam. Berarti baru sekolah ya? Alung sama Awan. Baru pulang ujian. Lagi ujian ya? Lagi ujian. Oh, oke. Berarti ini lagi ada kelas atau apa nih? Ada gurunya nggak nih? Udah pulang, lagi di rumah Pak Guru. Oh, lagi di rumah. Oh, nobar ya. Oke, ternyata masuk finalis Kak. Bangga banget itu pasti harusnya. gurunya. Dari SMK Negeri 1 Pringgabaya. Iya loh.
Oke, mungkin dari grup alumni bisa ngasih tahu nggak sih konsep videonya itu sebenarnya itu kayak gimana sih gitu? Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewan Juri dan kawan-kawan yang ada di Google Zoom ini, kami mengambil shoot video tentang perayaan ini karena banyak sekali masyarakat atau pemuda masa kini yang jarang melestarikan budaya perayaan ini. Dan sebagian kecil saja yang masih melestarikan budaya ini sampai sekarang. Menurut tokoh masyarakat yang sering melakukan budaya ini, dia berkata, pertarungan itu bukan untuk mengasah dendam, tetapi mengikat erat tali kekerabatan yang telah putus. Sikap jantan para pepadu mengajarkan kita semua tentang makna kesatria yang sesungguhnya. Ini sikap mereka sebagai seorang pepadu yang mengasah ketangkasan, kelincahan, kecerdasan, dan kekuatan. Lebih dari itu, sebagian besar pepadu bertanding hanya memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dan kebudayaan perayaan ini wajib dilestarikan di Pulau Lombok, terutama di seluruh Indonesia. Sebab tradisi perayaan sangat berpengaruh dengan berkembangnya karakter seseorang. Hal ini terlihat jelas dari siswa yang masih tawuran atau belum memiliki keberanian untuk berpendapat. Maka tradisi ini bertujuan agar para generasi muda memiliki kecintaan terhadap budaya dan tradisi di daerahnya masing-masing, terutama di Indonesia. Sudah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu kali. Daripada tawuran, ini nih melestarikan budaya. Benar banget. Terus ditambah lagi nih kata dari Ahwan bahwa untuk milenial sekarang lebih mencintai budaya mereka masing-masing gitu. Kita di Indonesia, teman-teman, budaya kita banyak banget di mana kita tuh memang harus mencintai budaya kita sendiri begitu. Dan tadi juga untuk mempererat kekeluargaan. Benar banget Kak Sandy. Banyak banget ya pesan-pesan dari video yang udah dibuat ya, Alung sama Ahwan ya. Iya. Ini sebelumnya Mas Alung sama Mas Ahwan udah pernah belum nih? Tadi melaksanakan apa tadi? Buaya pustaka ya? Budaya pustaka. Pustaka budaya. Pustaka budaya. Iya. Kembali. Udah pernah praktik belum sebelumnya? Sudah. Oh iya. Oh, udah. Berarti untuk kayak latihan apa ya tadi gerakan-gerakan apa sih? Kayak pedang-pedangan gitu ya? Iya, itu berapa lama itu? Itu berapa pedang ya? Apa sih? Rempong gitu ya. Oke gitu. Itu tuh berapa lama itu latihannya kalau boleh tahu? Dua hari mungkin. 2 hari. Terlihat sangat profesional. Iya, benar banget. Kayak udah sering gitu ya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan lain atau cerita unik di balik tradisi video pusaka budaya ini. Ada nggak yang belum diucapin gitu? Oke, mungkin itu juga udah ada juri kan Kak ya? Iya, betul. Mungkin juri kita Miss Bia atau Miss Siwi menambahkan komentar. Boleh banget langsung di-unmute. Iya. Mungkin Miss Bia atau Miss Siwi? Silakan. Iya. Oke, Miss Siwi boleh duluan deh. Hello, I'm Fred. Can you hear my voice? Okay, so perhaps I'm not going to ask questions. I'm going to give comments for your performance. Yeah, first of all, I would like to say congratulations for making finally this competition. And I believe that your achievement is because you have a good
remind me to a video made by Wonderful Indonesia, and it's almost the same quality, yeah. So that's a great work. Okay, and of course your teachers, yeah, they have done a great job for helping you guys, and you must thank them, yeah, after this session. Okay, and I also believe that as youth, okay, one of our responsibilities is to keep and promote our rich culture, yeah? And you have to inspire us to that we give. Videos is also among those that have strong cultural identity that we are looking for. That's okay, so congratulations. Okay, now I will give this time to Julia. Mohon maaf. Alright, thank you, Miss Iwi. Hi, Alung and friends, can you hear my voice? Bisa didengar suara saya? Yes. Oke. So, selain kalian berdua, siapa lagi nih yang hadir di sini? Yang dari kelompok? Oh, bertiga. Oh, berempat rupanya. Berlima. Oke. Ya. This is one of my favorite. I do enjoy the apa tadi presean apa namanya perang apa fight presean ya. Artinya apa presean? What does it mean? What does it mean? Mungkin Sebuah pertarungan khas daerah Sasak Tapi daerah Sasak. Tapi presean sendiri ada arti khusus gitu atau enggak? Enggak ya, memang namanya presean gitu ya. Yeah, I think it is very interesting and I like the combination of the visual as well as the music. Itu musiknya cari di internet atau memang ada bikin atau koleksi sekolah atau dari mana tuh musiknya? Cari di internet sih. I see, ya. Menarik sih. Jadi kayak rasanya tuh kebawa banget. Kalau syutingnya, where did you do the recording, pengambilan gambarnya, video? Di bukit di belakang sekolah. I see. Wow, that's very interesting. Is it common? Apakah itu biasa untuk main di belakang bukit situ? Enggak sih, cuma videonya aja di sana. I see. So, when usually people will do the presean, perang presean itu biasanya kapan dan di mana? Satu tahun sekali ada acara namanya Rebo Buntung. Biasanya diadain pas acara Rebo Buntung itu. Biasanya pas musim kemarau juga diadakan. And then who join the presean fight? Siapa saja yang join, yang boleh mungkin yang eligible kayak dari segi usia atau mungkin? Bebas sih, kecuali dia masih kecil baru nggak boleh. I see. Can girls also join? I don't think so. Because you don't wear clothes ya, harus terbuka gitu ya. Jadi untuk laki-laki. Gimana? Ceweknya nggak boleh. Nggak boleh ya. Oke, jadi itu untuk laki-laki ya. And then what is the material? Materialnya tuh apa untuk tadi pelindungnya? Namanya ende, terbuat dari kulit kerbau atau sapi, sama anunya itu cemetinya itu namanya penjalin yang terbuat dari rotan dan ujungnya itu dilapisi dengan aspal atau pecahan kaca yang ditumbuk secara halus. Wow. Wow, I think it is quite difficult as well to craft ya. Kayaknya susah juga ya untuk ngebuatnya. Did you buy it or make it? Minjem di salah satu sebuah sanggar seni. Okay, I see. Okay, yeah, that's very interesting. I hope someday I can see the or I can attend the event that show presean fight ya. And I hope that you guys can also
apa ya, terus latihan dan mempertahankan kebudayaan yang baik ini. I think that's all. I like it. Congratulations, and you did a great job, ya. You and your teachers, of course. Thank you. Okay, thank you Miss Siwi and Miss Bia for your comments. Benar banget ya ini ya kata Miss Bia dan Miss Siwi, kalau kombinasi yang ada di video ini benar-benar kombinasi budaya Bagus semua. banget. Bagus banget ya Budaya budaya dan daerah ada asing. pemandangannya. Benar Ada banget. gitu. Oke, mungkin terakhir kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Buat Remaja One. Congratulations for Alums Group. Oke, finalis yang kedua. Bagaimana Kak? Selanjutnya ini ada sebutan arek-arek Surabaya. Oh, arek-arek Surabaya. Surabaya. Iya. Tepat di bagian mana nih Kak? Wah, Dari mana, Kak? ini memang di Surabayanya ini, Kak. Surabaya Iya. nih. Mungkin kita langsung aja tanpa basa-basi kali ya. Mungkin deg-degan yang merasa peserta dari Surabaya ini udah Pasti. udah lihat siapa nih Iya. siapa gitu ya. Sebutin aja Kak. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Josephine Melinda Giovanni Dari SMK Kristen Petra 2 Surabaya dengan judul karya Acculturation in Lo Minto. Langsung saja kita tonton video short movie. What defines Indonesia? Some might say its countless culinary delights, or the myriad of indigenous language, while others might say its diverse ecology, individual liberty, the multitude of traditions passed on from generations to generations, its astounding beauty, and political freedom. But what defines Indonesia most of all is its culture. A myriad of cultures can be found in Indonesia, and this is due to the 17,491 islands, 34 provinces, and 514 regencies and cities spread throughout the country, each having its own unique culture. So it shouldn't be a surprise to anyone that the number of culture exists in the many thousands. With the existence of such diverse traditions and cultures, we'd expect to find them interacting with one another. These interactions can be in the form of accommodation, assimilation, diffusion, and acculturation. Acculturation is the fusion between two cultures, giving birth to a new distinct culture without losing its original identity. And now we are about to witness the epitome of such interaction between Chinese and Japanese culture poured into Lo Minto Cafe. We are proud to present to you Acculturation of Lo Minto.
Okay, everyone, give applause for Josephine Melinda. Congratulations. Sebenarnya di sini mau menyapa nih Kak, pasti ada teman-temannya Surabaya yang Jawa. Benar. Siapa Kak? Rek, ya apa Rek kabarnya Rek? Sehat. Sehat. Itu sampah untuk anak sendiri. Iya, ya apa Rek? iya, Bagaimana? Mungkin kakak udah sapa kan? Ya, mungkin kita langsung sapa orang Surabaya langsung nih ya, Kak. Kak Josephine Josephine ya? Melinda ya. Josephine. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan di pandemi sekarang ini? Baik. Oke. Langsung aja Kak kalau kakak. Iya, ini Josephine sendiri ya, pejuang tunggal nih. Iya. Iya sendiri. Sendiri nih, nggak ada kelompok ya. Mungkin bisa diceritakan nih konsep dari video yang udah ditayangin tadi itu sebenarnya kayak apa gitu, konsep dan cerita-cerita di balik video itu. Silakan. Konsepnya sendiri kan emang karena temanya lomba kali ini kan keindahan dari keragaman Indonesia. Nah, terus karena memang kemarin kapan lalu tuh sempat jalan-jalan juga ke Kota Malang dan nemu kafe ini, dan kafe ini cukup menarik dan unik gitu ya karena memadukan dua budaya yang ada. Jadi saya pakai untuk lomba kali ini. Oh, oke. Jadi itu cerita unik tuh ada nggak cerita unik di balik video itu sendiri? Atau kenapa ingin mengambil konsep video seperti itu dengan judul Acculturation in Low Minto gitu. Mungkin ada pengalaman sendiri gitu, makanya mengusung tema konsep video itu atau bagaimana? Mungkin mohon maaf juga ya sebelumnya Kak, karena di sini juga hujan. Jadi mohon maaf ya. Jika sinyal kami juga putus-putus. Ini udah kedengaran belum ya Josephine? Sudah. Oke. Berarti sekarang udah jelas ya? Ya, jelas. Tadi pertanyaan aku mungkin kenapa nih ngambil konsep dengan judul video Acculturation in Low Minto sendiri? Karena karena memang di itu kafenya Lominto dan kebetulan dia kan memang akulturasi dua budaya gitu. Jadi makanya judulnya Acculturation in Lominto. Berarti itu memang ada ya kafe Lominto itu ya? Iya, betul memang ada ya? Ada di Malang. Kalau udah selesai pandemi kita ke Surabaya. Iya, benar Bang. Kita Main datang ke kafenya. Gitu ya. Benar banget. Tempatnya di Malang, Kak. Malam ya. Oke, mungkin kita langsung ke juri kali ya. Langsung saja. Kita Mungkin ke dari Miss Siwi atau Miss Dia yang memberikan komentarnya. atau ingin bertanya langsung dengan Josephine-nya, boleh banget. Josephine. Miss Siwi atau Miss Dia. Can you hear my voice? Atau Miss Dia yang mau memberikan komentar. Okay, is it clear, friends? Mohon maaf Miss, suaranya tidak terlalu terdengar jelas. Banyak noise ya Miss. Iya. Hello? Iya. Okay, what about now? Is it clear? Better. Okay, all right then. Okay, hello Josephine. Hello. Okay, wow. So, first of all, congratulations for making this part to the 5 best videos. And it's of course because of your hard work and ideas. And I like going to have cafe or
coffee shop, yeah, and I think this is very interesting. Okay, when we can find the acculturation between two cultures, Chinese and Japanese, yeah. Okay, so can you mention the Chinese characteristics that you can find in the cafe? So I'm curious about this one. Oke, untuk dari Chinese-nya sendiri bisa dilihat di situ banyak banget warna-warna yang merah gitu ya. Terus ada juga beberapa patung-patung yang juga seperti kayak kepercayaan di China gitu. Worship the ornaments, yeah, most of mostly. Okay, what about the Japanese cultures that you find there? Untuk Japanese-nya juga bisa dilihat dari beberapa perabotannya sih, beberapa perabotan dan juga ada kayak ornamen-ornamennya di situ ada kayak wayang-wayangnya seperti itu. So you can feel the atmosphere, yeah, once you enter the cafe, and then you can feel the different atmosphere and the fusion between Chinese and Japanese, yeah. Okay, and what about the menu there? I'm interested, yeah, I'm curious to know the menu. Is it Chinese menu or Japanese or is it modern? Oh, untuk menu sendiri sebenarnya karena ini cafe ya, jadi menunya standar cafe sih. Jadi kayak nggak yang terlalu Chinese atau juga Japanese, tapi lebih ke cafe pada umumnya gitu. The concept is more like the cafe itself, yeah. Wow. Yeah. Okay. So then why did you finally decide to choose the acculturation as part of your concept or material in your video? Because I know that maybe in your hometown there are many more cultures or many more concepts that you can find on that you can present. Yeah. But then why did you decide to choose acculturation itself? Karena kan Indonesia memang sangat-sangat kayak beragam gitu ya, jadi aku ingin menunjukkan bahwa tidak menutup kemungkinan kalau akulturasi itu selalu bisa terjadi gitu. Yeah, can you mention maybe other examples that you have in your surroundings or your parents, or maybe your own experience, other than the cafe? Yeah? Any other examples, maybe? Okay, thank you Miss Siwi for your comments. Benar banget ya kata Miss Siwi, akulturasinya dapat banget. Dapat banget. Nah mungkin tadi Kak Cindy bertanya-tanya nih sama aku ya, apa sih sebenarnya artinya Lominto? Iya, arti Nah aku juga nggak tahu apa ya? Jadi bisa jawab nih, arti dari Lominto tuh ada nggak sih arti sendiri? Atau dari bahasa Jawa ya, Luminto ada kan bahasa Jawa Luminto ya? Dari bahasa Jawa, dari sedikit terus lama-lama sedikit banyak gitu. Oh, bahasa Jawa ya? Ya. Oh iya, artinya apa tuh? Artinya sedikit-sedikit lama-lama jadi banyak gitu, terus-menerus. Ternyata Lominto itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa Kak. Oke, mungkin segitu aja kita kasih yang tidak Malam nih mantep banget loh. benar. Oke, terima kasih Josephine dan congratulations ya udah masuk ke 5 besar nih untuk kategori short movie competition. Oke, langsung yang langsung ketiga Kak. nggak terasa Kak, udah jam 1:30 nih. Langsung yang ketiga cepet Udah ya Kak ya. ketiga. Yang ketiga ini dari mana nih Kak? Yang ketiga nih aku sering lihat ada kuliner gitu Kak. Oh terkenal Kak. Nasi Lamongan, nasi pecel Lamongan. Nasi pecel Lamongan, iya. Aku suka Kak
gimana Kak? Rasanya itu, aduh sambal lele itu pas gitu loh. Oh. Iya. Mungkin kita udah Ini baru hujan-hujan. Saya ya nanti habis ini ya Kak ya. Sekarang kita panggil dulu finalis yang ketiga. Oh iya, finalis yang ketiga ya, kita Langsung aja aja ya. Kak. Dari 1, 2, 3 Muhammad Nasruddin dengan judul karya Batik Sendang Lamongan. Inilah batik sedang. Diciptakan sejak 1561 Masehi. Memiliki kerajinan nilai seni tinggi yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Tradisi yang turun-menurun, khas, dan terus berkembang menghasilkan batik yang berkualitas. Gunaning Sariro Kertohayu. Okay, everyone, give applause for Muhammad Bayu Saputra ya dengan Muhammad Nasruddin. Hello everyone. Tadi kan memang itu ketua kelompoknya Muhammad Nasruddin. Iya. Nah, Ada Mas Muhammad Bayu yang termasuk Muhammad Bayu dan ada juga sebenarnya Kak Ma'arifat Al-Haq Iya. yang satu kelompok nih bertiga ya berarti ya. Iya bertiga. Ini kami manggilnya Kak Bayu atau Saputra nih? Bayu aja ya. Bayu aja, Bayu aja. aja. Oke. Sebelumnya, halo Kak Bayu, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini lagi di mana nih Kak Bayu? Lagi di sekolahan, habis ujian tadi. Oh, datang ke sekolah ya. Iya, oke. Kelas berapa ini Kak Bayu? Sekarang baru kelas 3. Kelas 3. Udah mau dulu. Iya, Udah sibuk ya. Tapi udah sibuk ujian. tapi ujian kompetisi kayak gini Semangatnya tetap tidak mudah Kak. Semangat. Jiwa muda Indonesia berkarya itu Kita butuhkan jiwa-jiwa seperti ini. Oke, mungkin kita langsung tanya aja untuk konsep videonya itu sebenarnya kayak apa sih itu untuk batik Sendang Lamongan ini? Untuk konsepnya sendiri sih kan temanya itu warisan budaya. Nah kalau di Lamongan ini kan terkenalnya makanan gitu loh. Jadi apa sih yang selain makanan yang orang belum tahu? Jadi kita ambilnya batik. Nah untuk batiknya sendiri ini ada satu sentra di Lamongan namanya Desa Sendang. Nah itu produksi batik namanya batik Sendang gitu loh. Oke Bayu. Untuk cerita uniknya sendiri di balik video ini ada nggak sih Bayu? Sebenarnya kan saya tahu kompetisi ini tanggal 30 kemarin. Terus waktu tahu itu langsung ajak teman-teman buat bikin. Terus satu hari, yuk gas, bikin langsung malamnya edit lalu diupload gitu loh. Berarti ini cuman butuh 1 hari, Mas Bayu. Iya itu kalau pengambilan gambarnya 1 hari, terus editnya malamnya. Wow. Kalau boleh tahu editnya bareng-bareng tahu siapa nih? Editnya 1 orang tapi ditemenin bareng-bareng waktu ngopi gitu loh. Oke.
Ternyata dia Mas Bayu ini desainer sebenarnya. Sehari jadi loh. Kita juga. SKS loh. Iya, benar banget. Oke, mungkin ada pesan-pesan unik yang lain dari video yang Mas Bayu angkat nih. Betul. Secara kan ini cuma 1 menit tapi syarat akan makna gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas Bayu? Yang paling menonjol. Iya. Nah kan kalau bisa dilihat kan di closingnya itu ada cewek yang pakai batik jadiin selendang. Itu pesan yang mau kita sampaikan itu kalau batik itu sebenarnya keren banget kalau buat fashion. Kita mau nunjukin itunya gitu loh. Gitu. Iya, oke. Benar banget, ini kita juga sekarang pakai batik ya. Kita semua ya panitia semua pakai batik. Karena kita cinta produk lokal kita sendiri. Iya. Ini batiknya juga beda-beda ininya ya Kak, dari berbagai daerah gitu ya. Mungkin kita langsung aja ke juri juga kali ya Kak ya. Mungkin udah ada yang mau komentar juga. Betul. Mungkin Miss Bia mau memberikan komentarnya. Ya, silakan Miss Bia. Alright. Ada pertanyaan atau Hi Bayu, thank you MC. Halo. So do you like photo and videography? Yes, I like to videography. I think that's great. So your video is just like it feels like an advertisement, yeah. So when we see it, yeah. So the way or the angle that you take, and then the lighting, I think it's perfect. It's great. So Thank you. whose idea to make or to create the concept? Untuk konsepnya malamnya itu kita pikir waktu ngopi. Jadi kita pikir bareng-bareng, kita pikir rame-rame gimana yang baiknya gimana. And then about the place, is it near to your house or is it like a sentra pembuatan batik tulis, or where is Itu it? tempatnya di Desa Sendang, Kecamatan Paciran. Kalau dari rumah kurang lebih 1 jaman lah. Itu di pesisir utara Lamongan. So that place is very popular for batik handwriting, yeah? Yes. I see. So after this, what will you do with the video? Aside for this competition, yeah, what's your plan for the video? Mungkin cari video yang temanya sama, atau kalau enggak ya dimasukin feed Instagram. Yeah, I see. Yeah, and then you can help Batik Sendang to be or to go international probably, yeah, because you use English, yeah. So good job, Bayu. Thank you, Miss. Oke, thank you Miss Bia for your comments. Mungkin kita Jadi batik Sendang itu diambil dari nama daerah asalnya ya Mas Bayu ya? Iya. Itu ada yang namanya Desa Sendang Dhuwur. Iya, diambil dari situ ya. Iya, keren banget ya Kak ya. Walaupun durasinya itu pendek, hanya 1 menit, tapi bisa dapat banget. Dapat banget. Mungkin ini kebetulan untuk Kak Muhammad Nasruddin sama Kak Ma'rifatnya lagi nggak sama Mas Bayu ya? Iya, kalau Kak Nasruddinnya lagi ke Kudus hari ini, ada acara katanya. Oh, oke. Mungkin bisa dikasih tahu ya, abis ini masuk ke 5 besar. Besar loh. Pasti senang banget nih, bangga banget ya Kak ya. 1 hari tag video, malamnya mengedit, selesai Kak. Dan oke, mungkin ada lagi nih ya, apa yang mungkin Kak Bayu mau sampaikan gitu tentang videonya? Kesan-pesan Kak Bayu masuk 5 besar nih, kelompok Kak Bayu. Iya, atau mungkin ada kesulitan sendiri nggak sih waktu mau take videonya ini? Benar banget. Boleh cerita. Kalau yang pertama sih mungkin kaget ya waktu masuk 5 besar. Terus kalau untuk pengambilan videonya sendiri, awalnya kita bingung mau cari yang mana nih yang mau dibikinin video gitu loh. Kan setiap rumah tuh pasti ada batiknya sendiri-sendiri dan itu motifnya beda-beda gitu loh. Jadi bingung juga mau pilih yang mana. Oke, benar.
Jadi video ini sekaligus jadi video promosi. Promosi. Akan batik sendiri Yes. tersebut bener ya. banget, Kak, ya. Bahkan Yes. aku pun gara-gara video ini baru tahu nih Kak ada batik sendang Gitu. Bagus banget ya. Sangat menambah wawasan juga ya seperti ini ya. Indonesia tuh benar-benar aduh Sangat beragam banyak banget tuh. budaya-budayanya. Ininya oke. Siap. Terima kasih mungkin untuk Mas Bayu atas waktunya. Sekali lagi Thank you, you're welcome. Oke, congratulations for Thank Mas you. Bayu Group ya. Mungkin kita langsung nih Kak. Langsung aja Kak. Keempat. Keempat ini bukan kelompok Kak. Individu. Individu. Keren banget loh Keren ini. banget Kak. Dan dia universitasnya ada di Jakal Atas Kak. Jakal Atas itu pasti UII. UII, benar banget. Langsung aja kita panggil nih namanya. 1, 2, 3. Diki Galuh Kurniawan dengan judul karya Pelicing Kangkung Khas Lombok. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Kuliner Nusantara adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kekayaan jenis kulinernya merupakan cermin keberagaman budaya dan tradisi Nusantara yang terdiri dari sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni dan menempati peran penting dalam budaya nasional Indonesia secara umum. Hampir seluruh kuliner Nusantara kaya dengan bumbu yang berasal dari rempah-rempah seperti kemiri, cabai, lengkuas, jahe, kencur, kunyit, dan gula aren. Dengan diikuti penggunaan teknik-teknik memasak menurut bahan dan tradisi adat yang terdapat pula pengaruh melalui perdagangan yang berasal seperti dari India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa. Pada dasarnya tidak ada satu bentuk tunggal kuliner Nusantara, tetapi lebih kepada keanekaragaman masakan daerah yang dipengaruhi secara lokal oleh kebudayaan Indonesia, serta pengaruh asing. Bentuk penyajian umum sebagian besar kuliner Nusantara terdiri atas makanan pokok dengan lauk pauk berupa daging, ikan, atau sayur di sisi piring. Di Lombok, selain kaya akan keindahan alamnya, tapi juga kaya akan kulinernya. Salah satu kuliner yang cukup terkenal di Lombok adalah pelicing kangkung. Buat kamu yang kepo sama bahan-bahannya, lihat list bahan-bahan tersebut di video. Untuk cara pembuatannya, simak baik-baik. Pertama, siapkan semua bahan dan bumbu untuk membuat pelicing kangkung khas Lombok. Kedua, potong kangkung panjang-panjang, kemudian cuci bersih bersama togenya, tiriskan. Ketiga, didihkan air dan garam. Ini agar supaya warna kangkung tetap hijau. Lalu masukkan kangkung, masak sampai layu, angkat dan tiriskan. Kemudian siram dengan air dan untuk togenya cukup diseduh dengan air panas saja. Keempat, haluskan semua bahan sambal. Kelima, tumis bahan sambal hingga harum. Keenam, lalu tuangkan sedikit air dan perasan air jeruk limau, aduk rata dan jangan lupa koreksi rasanya. Ketujuh atau yang terakhir, pelicing kangkung khas Lombok siap disajikan. Keren kan kuliner Nusantara? Menurutku sih keren banget. Oke, everyone, give applause for Mas Diki Galuh Kurniawan. Ya, ngomongin makanan jadi ngiler loh saya loh. Iya, benar banget Kak. Apalagi kangkung ya Kak. Aku tuh suka banget sama kangkung. Sama Iya. banget. Mungkin kita langsung makan dulu nih ya.
langsung ke Mas Diki. Halo Mas Diki. Ya, halo Kak. Iya. Ini Mas Diki sekarang lagi ada di Jogja atau di mana nih? Masih di rumah Kak, di Lombok. Di Di Lombok Tengah. Lombok. Iya. Masih maba Kak, masih maba. Oh, masih Iya. Oh, berarti belum pernah ke Jogja ya? Belum Kak, belum. Oke, pantes kita bingung nih ya. Iya. Karena kuliahnya di UII ya Kak ya. Kenapa ngambilnya pelecing kangkung khas Lombok Lombok? gitu. Ternyata memang orang Lombok. Ya, oke. Iya Kak, benar Kak. Nah, ini kenapa nih? Kenapa ada kepikiran ngambil konsep tema video pelecing kangkung nih? Apa Masnya suka banget sama pelecing kangkung ini atau Masnya koki pelecing kangkung atau gimana? Emang suka sih Kak. Sering dibuatin sama ibu gitu. Oh. Ini Kak, Ibu yang memang luar biasa ya. boleh saya presentasi? Silakan. Soalnya udah siapin bahan-bahannya Kak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dewan Juri, para panitia dan teman-teman peserta lainnya. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Juri dan para panitia atas kesempatannya. Di sini saya juga mau minta maaf karena saya masih belum terlalu bisa dalam berbahasa Inggris. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan presentasi video saya yang berjudul Pelecing Kangkung Khas Lombok itu. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Diki Galuh Kurniawan, asal dari Lombok Tengah, asal instansi dari Universitas Islam Indonesia. Pertama, saya ingin sampaikan siapa saja yang berperan di dalam video tersebut, baik itu dari video maupun dalam proses pembuatannya. Alhamdulillah, saya bisa melakukannya sendiri, meskipun itu butuh waktu yang cukup lama. Kemudian, yang kedua, dari segi latar waktunya, kapan video itu dibuat, saya agak lupa Kak. Kalau tidak salah 2 atau 3 hari. Kemudian videonya selesai dibuat beberapa jam sebelum deadline pengumpulan. Saat-saat itu emang cukup menegangkan sih, soalnya takut videonya nggak selesai, terus takut kendala sinyal gitu. Tapi syukur, alhamdulillah sudah bisa mengumpulkan hingga masuk ke finalis sekarang, 5 besar, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dari segi isi video, pertama, mengapa saya mengambil tema kuliner Nusantara? Jadi seperti yang saya katakan di video, kuliner Nusantara adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia dan penuh dengan cita rasa yang kuat. Kuliner Nusantara adalah salah satu tradisi yang paling kuat gitu Kak, dengan cita rasanya yang penuh, yang kuat gitu. Bahkan beberapa jenis hidangan asli Indonesia juga kini dapat ditemukan di beberapa negara di benua Asia. Contohnya masakan Indonesia seperti sate rendang maupun pelecing kangkung banyak digemari di Malaysia dan Singapura. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya para generasi milenial, patut bangga karena kuliner kita sudah populer hingga go internasional. Kemudian yang selanjutnya, mengapa saya mengambil tema makanan khas Lombok? Alasan utama saya mengambil tema tersebut karena Lombok adalah asal kelahiran saya, khususnya Lombok Tengah. Jadi mengapa tidak saya memperkenalkan kekayaan daerah saya lebih luas lagi. Kalau ada kesempatan saya ingin mengenalkan kekayaan daerah saya hingga go internasional gitu. Itu semua demi daerah dan negara Indonesia. Kemudian selanjutnya, mengapa saya mengambil tema jenis kuliner di Lombok itu pelecing kangkung, tidak yang lainnya. Pertama, di Lombok emang pelecing kangkung kesukaan, sering dibuat sama ibu. Kemudian di Lombok, kulinernya kan dikenal dengan yang pedas-pedas gitu Kak. Rata-rata masakannya menggunakan cabai rawit. Jadi itu salah satu alasan mengapa saya memilih pelecing kangkung, karena salah satu bahannya itu kan sambal gitu Kak, yang pedas gitu. Terus alasan selanjutnya,
yaitu dari segi kuliner yang tren di Lombok. Pelecing kangkung cukup tren di sana, Kak, di sini. Mungkin hampir setiap wilayah tahu akan jenis kuliner ini, meskipun dari segi sambalnya beda-beda ataupun toppingnya gitu, tergantung dari wilayahnya. Namun untuk bahan-bahan utamanya pasti tetap sama, yaitu kangkung, meskipun ada beberapa wilayah juga banyak yang mencampurnya dengan bahan-bahan lain, seperti toge yang di video dan kacang panjang yang masih muda itu, Kak. Mungkin cuma itu presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas udah ini. Oke. Oke, give applause for Mas Diki Galunggung dari Lombok, ingin mempromosikan ya makanan khas Lombok, karena mungkin selama ini katanya kalau di Lombok ini yang terkenalnya pedas-pedas gitu ya. Dari kata Mas Diki ya. Dan aku bahkan baru tahu juga Kak, kangkung ini ternyata ada juga pelecing kangkung. Soalnya selama ini kalau pergi kalau makan-makannya tuh aku cuma taunya oh ini tumis kangkung doang gitu ya. Iya, oke. Bagus ya. Menambah wawasan juga ya. Iya, benar banget. Mungkin kita langsung aja nih ke juri Kak ya. Boleh. Jangan-jangan juri udah ini nyari resep pelecing kangkung bisa juga langsung masak yang bernilai. Oke, mungkin langsung aja nih. Jika ada yang mau ngasih komentar, mungkin Miss Siwi. Miss Siwi atau Miss Dia? Halo, Diki ya. Iya, Kak. Okay, so congratulations for making to the final again, the best 5 presenters. Yeah. Okay, Thank you. yeah, interesting. I like pelecing kangkung. Yeah. It's one of my favorite. Yeah. But here the judges choose you as the best 5. Not because of the palette, yeah, but because of the content that you present, of course. We have Miss Johanna here, Miss Siwi ya. Yeah, Miss Johanna. She's the owner of Pelecing Kangkung in Jogja. Diki, when you come to Jogja, yeah, you should go to Baciro ya. Remember the name Jalan Baciro. Miss Johanna, our kaprodi, she owns a restaurant, namely Pelecing Kangkung. Siap, Kak, siap. Sorry, Miss Siwi, to interrupt you. Please continue. It's okay, Miss Dia. Okay, so perhaps maybe because you mentioned that most foods from Lombok, they are kind of spicy. Yeah? Do you have other recommendations other than pelecing kangkung, maybe? Any recommendations from you? Okay, hello. Halo. Okay, so do you have any other recommendations, food recommendations from your hometown? Maksudnya, Kak? Other than Pelecing Kangkung. Other than pelecing kangkung. Ada masakan yang lainnya maksudnya, Kak? Ya, selain pelecing kangkung, ada makanan apa mungkin yang bisa dipromotkan? Karena tadi fokusnya you want to promote the traditional culinary. Ada, Kak, istilahnya itu beberuk namanya. Itu bahan utamanya kayak, tapi bahan utamanya itu kayak terong, terus kacang, bukan, iya benar, kacang panjang yang masih muda itu, Kak. Terus sambalnya itu sambal tomat, enak itu juga. Tapi itu dalam bentuk mentah gitu, nggak dimasak dulu gitu. So you eat it Disajikan raw, mentah ya? gitu. Okay. So Tapi enakan pelecing ya, Kak? Okay, wow. So nice recommendation, ya. Okay, thank you very much, Diki. Yeah, because of the content and the message that you bring in your video can lead you to the 5 best presenters today. Yeah? So congratulations. Yes. And I guess that's all. MC, thank you very much. Yes, you are welcome, Miss. Okay, thank you, Miss Siwi, for your comments. Mungkin Miss Dia ada tambahan komen sedikit gitu mungkin?
Atau Oh yeah, well, it's good to know that you did your best, even though you're the only video maker, yeah. So, yeah, I know this simple, but the process must be very challenging, and yeah, do not stop making videos. Yeah, you can promote other thing as well, like from Siap, Lombok. Miss. We'll be waiting for your next videos. Yeah, I think that's Ya, all. thank you. Oke, thank you Miss Bia for your comments. Benar banget ya kata Miss Bia, jangan berhenti hanya mempromosikan kulinernya dari Lombok ya. Mungkin Karena nanti ada satu lagi tadi yang disebutkan itu mungkin bisa juga dibikin video nanti kalau ada kompetisi lagi iya, bisa. mungkin kedepannya budaya Lombok, khas Lombok, mungkin dari Mas Diki mau ikut Atau lagi. tempat wisatanya. Benar banget. Iya benar. Soalnya Lombok kan kayak Iya, banyak banget ya Mas ya budaya-budaya Lombok yang perlu dipromosikan gitu ya. banyak Kak, apalagi kekayaan alamnya itu dari pantainya. Alam bener banget. Pantainya itu Kak. Belum. Kak Amel perlu ke Kesini, Mandalika Kak, tuh, Kak Lombok. Amel. Ke Kuta. Mandalika Kak. Kak Amel. MotoGP Ya. ya Mandalika. Iya. Bentar lagi Kak. MotoGP lagi proses pembuatan ya, benar gak sih ya? 2021 Kak, siap. Nah, 2021 siap. 2021 ya. Benar banget. Oke, mungkin Kita tunggu Kak di Lombok. untuk Mas Diki Galur. Tuh ditunggu Terima sama kasih. Alung juga tuh yang ada di Lombok juga ya. Ditunggu sama Kalian Alung. saling ditunggu kenal sama nggak nih? Alung. Iya. Enggak Kak, soalnya saya Lombok Tengah gitu. Oh, oke. Alung Lombok mana ini? Lombok Timur mungkin ya, Alung? Ya, kau tahu Kak Lombok Timur? Iya, muka-mukanya sepertinya Lombok Timur ini. Ya. Oke. Nah, ini udah yang kelima nih Kak. Gak terasa udah Gak terasa, udah terakhir. Padahal memang ya Kak ya nontonnya, aduh ya gimana ya, karena memang cuma 5 diambil ya Kak ya. Ini pasti jurinya juga bingung ya. Bingung Bingungnya pasti ya. bingung. Bagus semua karya-karyanya. Oke, mungkin kita langsung aja nih Kak. Daripada orangnya deg-degan, kita sebutin aja yuk Kak, yuk. Tapi mungkin kita intermezzo dulu nih Kak, daerahnya. Daerah mana kira-kira Kak? Daerahnya itu terkenal sama fashion show-nya Kak. Fashion show. Karnivalnya. Karnival Yang di jalan-jalan itu? Bener. Yang pakai baju-baju ini? Iya, baju semuanya baju budaya daerah mereka sendiri gitu ya. Aku tahu. Apa tuh Kak? Jember pasti. Jember. Banyak teman-teman Jember ya di sini ya. Mungkin kita langsung aja nih umumin ya siapa sih finalis yang terakhir gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Fatika Vilayati dengan juga karya Diversity Bring Me to New Journey. Silakan nonton videonya.
give applause for Asa Fatika Vilayati Group. Grup sebutkan juga ya Kak, ya, grup yang lain. Jadi selain Kak Asa Fatika, ada juga Kak Septa Dewi, kemudian ada Kak Anissa Binti, dan yang terakhir adalah Kak Lutfi Nurzaki, begitu. Mungkin yang di sini dari ketua kelompoknya nih, dari Kak Asa Fatika sendiri udah join nih Kak. Mungkin kita say hello dulu ya. Halo Kak Asa. Hai Kak. Halo, ini lagi di mana nih Kak Asa? Lagi di rumah aja sih. Oke, rumahnya di Jember? Enggak, sebenarnya saya asalnya dari Nganjuk, cuman kuliahnya di Universitas Jember. Oke. Mungkin dari Kak Asa sendiri bisa menceritakan konsep dari video karya Diversity Bring Me to New Journey sendiri itu. Mungkin gimana tuh Kak konsepnya? Baik, terima kasih Kak untuk kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyelenggarakan lomba ini sehingga kami bisa sedikit untuk menuangkan apresiasi untuk bisa lebih berguna begitu, berprestasi kayak gitu. Kami bersyukur sudah bisa masuk di 5 finalis ini. Sebenarnya konsep dari video kita itu kita mau menceritakan tentang persahabatan kita. Jadi konsepnya itu mengacu dari judulnya yang judulnya itu Diversity Bring Me to New Journey. Jadi diversity-nya itu dari pertemanan kita. Jadi kita itu berteman sudah lama dan dari masing-masing kita itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Berasal dari keluarga yang berbeda, memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tapi dari situ tidak membuat kita untuk tidak bisa berteman lama seperti itu. Nah, untuk Bring Me to New Journey-nya itu maksudnya karena lomba ini, sebenarnya sebelumnya kan kita berencana untuk kayak piknik gitu di alam yang bebas kayak gitu. Nah, karena ada lomba ini, jadi kita berpikir kayak gimana kalau misalnya kita ikut lomba ini dengan kita mendokumentasikan kegiatan piknik kita di tempat kita recording itu. Jadi kita tuh ngambil videonya tuh di tempat wisata yang namanya Watu Lawang, yang ada di Nganjuk kayak gitu. Nah, itu kenapa dinamakan New Journey? Karena sebelumnya kita itu selama berteman, kalau misalnya keluar, itu seringnya hanya makan, terus kumpul di rumah salah satu dari kita kayak gitu. Tapi karena lomba ini juga memotivasi kita untuk bisa keluar dari zona nyaman, sehingga selain kita bisa melakukan kegiatan yang baru selama kita berteman, kita juga bisa mengikuti lomba ini dengan baik gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Asa. Tepuk tangan dong sekali. Tadi ada scene video bersama teman-teman kayak lagi piknik ya Kak ya. Itu memang pergi mau piknik itu memang awalnya cuma mau piknik atau ini footage atau gimana nih Kak Asa? Seperti yang saya bilang tadi, awalnya tuh kita memang berencana mau piknik, tapi kan belum tahu mau di mana. Terus karena salah satu teman saya yang Zaki itu tahu kalau ada lomba ini, lomba extension ini, jadinya dia tuh kayak menyarankan kita buat udahlah coba kita ke Watu Lawang dan kita dokumentasikan kegiatan kita buat bisa ikut lomba extension ini kayak gitu. Jadi jalan-jalannya berguna. Bener banget ya. Berarti ini prepare-nya juga ini ya. Benar. Jadi kayak ada lomba extension nih. Kita cari tempat-tempat untuk tag video gitu. Dan kebetulan itu view-nya dapat banget. View-nya dapat. Jadi mungkin seperti yang Kak Asa bilang tadi biar jalannya bermanfaat ya, jangan jalannya main-mainnya ya. Dan poin-poin
kebersamaannya tadi dapat gitu. Dapat juga. Oke, mungkin Ya, kita betul langsung sekali, Kak. Ke komentar juri. komentar juri. Mungkin silakan Miss Bia atau Miss Siwi. Okay, I'll go first. Oke, silakan. Yeah. Hi, Asa. Where are your friends? Mohon maaf sebelumnya, kebetulan teman-teman saya yang lainnya sedang ada kegiatan yang lainnya, jadinya hanya saya saja yang bisa mewakili untuk bisa datang di acara ini. I see. That's all right. Okay, I like the philosophy that you mentioned about the story behind the video, and then probably because you have mentioned about the like the unity in diversity, in terms of you and your friends, and also probably you can also explore more about the place that you visit. That's just an idea. Anyway, I like it. It could be a memory of you like in the future as well with your friends. Overall I think it's very heartwarming. That's nice. Thank you, Miss. Anytime. Thank you Miss Bia for your comments. Mungkin dari Miss Siwi Ada tambahan komentar? ada tambahan komentar mungkin atau ada yang masih kepo nih tentang videonya. Hi, Asa. Gitu ya. Monggo Miss Siwi. Hi, can you hear my voice? Yes. Okay, so Asa, you mentioned that you stay quite far from your hometown, yeah? Yes. Yeah, or did you experience something new when you once came to, what is it, Nganjuk? Did you experience something new? Sebenarnya sesuatu yang barunya itu kita keluar dari zona nyaman. Maksudnya kita yang biasanya cuman kayak nongki-nongki di kafe gitu atau di rumah aja, kita mencoba untuk piknik yang lebih jauh kayak gitu. Jadi sebenarnya kan saya dan teman-teman tuh rumahnya di kota gitu, di Nganjuk kotanya. Nah, kita pergi ke tempat daerah pegunungan. Jadi di Nganjuk itu terkenal ada daerah pegunungan yang dimana tuh di sana banyak sekali wisatanya. Dan salah satu wisatanya tuh Watu Lawang kayak gitu. Jadi kita sekalian memperkenalkan juga salah satu wisata Nganjuk yaitu wisata Watu Lawang. Interesting, yeah. And you made the video with your best friends. Yes. Yeah. Okay. How many years have you been best friends? Dari saya berteman dari waktu SD, mungkin dekat bangetnya itu maksudnya bersahabatan sejak kelas 5 SD sampai sekarang, sampai kuliah ini. Jadi kuliah ini sering kalau misalnya ketemu, biasanya ketemu hanya saat liburan kuliah. Nah kebetulan nih karena corona kita jadi punya banyak waktu untuk bersama, dari situ kita jadi sering lebih banyak untuk sharing dan mengemukakan perasaan dan pikirannya. Nah dari situ kita sering mikir juga kok bisa ya kita berteman sampai selama itu kayak gitu. Siapa sih yang nggak mau teman yang bisa temenan dari awal sampai akhir yang tahu perjalanan kita kayak gitu. Okay, such a nice reflection, yeah. Okay, so thank you very much, Asa. Yes. Oke, thank you Miss Siwi for your comments. Mungkin give applause sekali lagi yuk. Ini pesan-pesannya masuk banget Kak ya. Apa Kak? Yang mana Kak? Jadi nongki-nongki tapi ada makna Kak. Dan bisa dijadikan karya. Bisa dijadikan karya. Yang kedua nih yang paling penting Kak. Apalagi pandemi sekarang. Iya. Kita udah lama kan nggak ketemu sama teman-teman, sahabat, pasti rasa itu muncul gitu. Apalagi ini dari Kak Asa dan teman-teman yang lainnya ternyata udah best friend ya, udah lama banget kayak gitu. Buat karya bareng-bareng ya. Mungkin nanti bisa jadi contoh nih untuk yang lain gitu ya. Kita bisa nggak besok nongki-nongki instead of
making Insta stories biasa kita jadikan karya loh, bisa ikut lomba loh. Masuk 5 besar. Footage-nya ya diambil kayak gitu. Ini makna kekeluargaannya dapat banget ya Kak ya, apalagi kayak online itu terasa kurang gitu Kak ya. Tapi memang kita juga sekarang ada di situasi yang harus mengharuskan kita seperti ini. Jadi mungkin teman-teman semua jangan lupa untuk stay safe ya, tetap ya begitu. Mungkin untuk di tempat wisata alam apa tadi? Di Watu Lawang. Nah itu kondisinya gimana itu Kak? Apakah ada protokol-protokol juga di sana itu? Ya pastinya sebelum Pasti kita ya. masuk, ya pasti sebelum kita masuk ke tempat wisata itu kita diharuskan untuk cuci tangan kayak gitu. Dan wisata di sana pun juga dibatasi, maksudnya pengunjungnya tuh dibatasi. Nah kebetulan ketika kita ke sana itu kebetulan sepi, jadinya nggak terlalu banyak orang, jadi kita merasa aman. Tapi walaupun begitu, kita tetap memakai masker dan membawa hand sanitizer seperti itu. Nah itu ya, jangan lupa teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Dan juga pakai masker, Hand sanitizer, begitu. Ini kita sebenarnya jaraknya juga dekat kok ya. Jarak jauh, nggak dekat, begitu juga. Oke, mungkin sekali lagi kita tepuk tangan terakhir. Akhirnya sudah kita sebutin dari berbagai daerah. Betul. Makanya kita mengambil tema diversity. Ternyata memang yang berkontribusi di lomba kita juga berbagai daerah dan mempromosikan budaya mereka sendiri-sendiri juga Kak. Dan sesuai tagline kita, Beauty in Diversity. Kita cek dulu Kak ya. Oke, kita cek ya. 1, 2, 3. Extension 2020. Beauty in Diversity. Beauty in Oke, udah Diversity. Oh iya, gak apa-apa. Namanya online ya Kak ya. Jadi pasti ada yang delay, ada yang ini. Makasih loh Kak, semangatnya kami benar-benar apresiasi loh. Oke, tadi kita udah ngomongin dari awal ya, udah tentang pelecing kangkung lah Kak. Apalagi ternyata Kak Prodi kita itu punya CEO loh. CEO usaha. Iya, mungkin yang mau ke Jogja juga boleh banget ya Kak ya. Langsung ini ya. Sekarang CEO seperti itu ya. Tidur, CEO of tidur. Keren sama milenial. Gitu. Oke, tadi ada juga yang apa tuh Kak? Yang pukul-pukulan ya, pusaka budaya. Ada juga yang kafe Lominto. Terus ada juga yang batik Sendang. Watu Lawang. Pokoknya banyak ya, dari kuliner, dari wisata, dari budaya, dari pakaian ya berarti ya. Benar-benar beragam banget sih. Benar banget. Kelihatan banget kan diversity-nya. Oke, iya. Terima kasih loh teman-teman semua. Mungkin Kak Shandy ada keperluan ya tadi ya? Iya Kak, kebetulan hujan sudah reda. Hujan sudah reda. Oke, mungkin kita sudah semuanya dilanjutkan oleh kakak. Oke, terima kasih Cindy sudah menjadi partner saya ya untuk short movie competition ini ya. Oke, so everyone, we have now come to the end of today's event. On behalf of all the committee members, I would like to express my utmost gratitude to all the judges and also participants for joining the first day of Extension 2020 event. We would like to thank all the participants who have participated in this first day event. Okay, so congratulations for the finalists and for those who didn't get the chance to get the place. We would like to kindly remind you have to keep fighting because failure is just a delay success.
Okay, and also thank you for our media partners, Info, Lomba dan Beasiswa, and also Lomba Nasional, who have supported these events. Okay, so everyone, next session is photo session. So I would like to invite all participants to join with me. Okay, mungkin saya juga harus ke tengah kali ya. Ya. Okay. So I will count down from, okay, everyone's ready? Okay, okay. Okay. Okay, I will count down from 3, 2, 1. Smile. Hold on. Okay. One more time, everyone. 3, 2, 1. Smile. Okay, thank you so much. So, next information, it's just a reminder that the awarding will be announced tomorrow. So, please stay tuned for that because we would like to see who will be the winner from 3 categories of the competition. That are storytelling, short movie, and also essay competition. Okay, so everyone, now I will leave you with a quote by Maya Angelou, so an author and innovative thinker, who once said, "In diversity, there is beauty and there is strength." I'm Amelia Golda as your master of ceremony. From the deepest of my heart, I do apologize for my mistakes in guiding this event. Once again, thank you very much for your attention, everyone, and goodbye. May all of you have a blessing day and stay safe. Okay, everyone, don't forget to join tomorrow. See you, 2 yuk, 3 yuk, 4 yuk, 5 yuk. Diki, walu Diki.